Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Antoni Sumardi, saya mahasiswa PPG calon guru di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi kepada teman-teman semua tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan membagi ke teman-teman ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, juga akan menjelaskan apa saja persiapan awal ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman contoh-contoh yang relevan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, fokus pembahasan saja berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana persiapan awal dari seorang guru untuk pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya akan menjelaskan contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengambil sebuah contoh. Nah, di sekolah dasar, uh, mereka menerapkan kurikulum dengan materi utamanya itu ada tiga dari kurikulum tersebut. Ya, ketiga materinya itu materi pertanian, kemudian materi pelayaran dan materi teknologi. Nah, uh, di sekolah itu siswanya itu mereka berbagai latar belakang atau dari berbagai latar belakang. Ada yang dari desa, kemudian ada yang dari wilayah pesisir, dan juga ada yang dari wilayah perkotaan. Nah, ketika diterapkan kurikulum tersebut, nah, pada saat proses pembelajaran, ternyata ditemukan bahwa siswa-siswa yang mempunyai kemampuan baik di pertanian itu adalah siswa-siswa yang dari wilayah pedesaan. Nah, kenapa mereka bisa aktif atau mempunyai nilai yang baik berkaitan dengan pertanian? Karena keseharian di lingkungan mereka, mereka selalu dihadapkan dengan bagaimana cara bertani. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan materi pelayaran. Nah, materi pelayaran ini ternyata yang mempunyai kemampuan bagus itu ada pada anak-anak di wilayah pesisir. Karena latar belakang dari anak-anak wilayah pesisir, mereka selalu dihadapkan dengan bagaimana mencari ikan di lautan. Mencari ikan di sini dengan menggunakan perahu nelayan berlayar. Nah, kemudian berkaitan dengan teknologi, ternyata anak-anak yang mempunyai kemampuan adaptasi teknologi dengan baik atau bisa menguasai teknologi dengan baik, itu adalah anak-anak yang berasal dari wilayah perkotaan. Nah, kemudian anak-anak dari desa, mereka kesulitan dalam memahami materi pelayaran maupun materi teknologi. Begitu juga dengan anak-anak yang dari wilayah pesisir. Dia kesulitan memahami materi berkaitan dengan pertanian dan teknologi. Dan begitu pun juga dengan anak-anak yang dari wilayah perkotaan. Dia sulit memahami materi pertanian dan pelayaran. Nah, kesulitan memahami materi ini ternyata itu ada kaitannya dengan latar belakang peserta didik. Nah, latar belakang peserta didik ini berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Nah, ternyata dalam sekolah tersebut ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam kurikulum tadi hanya ada tiga pokok bahasan materi. Yang pertama pertanian, pelayaran, dan teknologi. Dan tidak ada materi yang eh, berkaitan dengan
anak-anak berkebutuhan khusus ini, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka memutuskan untuk berhenti bersekolah. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam sebuah sekolah dasar itu mempunyai keberagaman dari peserta didik. Nah, keberagaman ini mulai dari budayanya mereka, kemudian ras, kemudian keberagaman latar belakang tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai keberagaman ini, tentunya peserta didik harus uh, tentunya peserta didik mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus ini berkaitan dengan keberagaman. Artinya keberagaman mereka harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pengertian pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Tomlinson 2001, dia mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Nah, artinya dalam sebuah kelas itu ketika guru menyampaikan pembelajaran itu tidak boleh disamaratakan. Nah, artinya dalam memberikan pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, ah, peserta didik yang pengetahuannya masih level level bawah, itu kebutuhan belajarnya berbeda dengan peserta didik yang punya level pengetahuan yang tinggi. Jadi begitu kurang lebih contohnya. Nah, eh, mari kita bersama-sama melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi melalui tabel berikut ini. Jadi, seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang paling pertama sekali itu dia harus mengenal peserta didik. Nah, proses mengenal ini bagaimana? Proses mengenalnya itu melalui kegiatan mengamati, kemudian menilai, kemudian mengasesmen, kemudian mengakses suara siswa untuk mengetahui yang pertama itu persiapan belajar. Nah, persiapan belajar ini itu berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik. Nah, ah, guru itu bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kira-kira dalam satu kelas ini, kemampuan-kemampuan dari peserta didik saya itu bagaimana? Apakah kemampuannya sama atau berbeda? Tetapi biasanya kemampuan peserta didik dalam satu kelas itu berbeda-beda. Ada kemampuannya sudah baik, ada yang belum baik, dan ada yang masih kurang baik. Nah, ketika guru sudah mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru harus bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, itu berkaitan dengan kesiapan belajar. Nah, kemudian yang kedua, pada proses mengenali peserta didik ini, guru harus bisa mengetahui minat peserta didik. Minat ini berkaitan dengan peserta didik dalam pembelajaran, kira-kira dia menyukai pembelajaran yang bagaimana. Kemudian, dia juga tertarik pada materi pembelajaran apa. Jadi kurang lebih seperti itu berkaitan dengan minat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu preferensi cara belajar. Nah, preferensi cara belajar ini itu berkaitan dengan gaya belajarnya siswa. Nah, ah, gaya belajar siswa ini dia ada tiga. Yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, visual ini peserta didik mereka suka belajar melalui gambar dan alat bantu visual. Mereka menyukai pembelajaran yang mempunyai konten-konten gambar yang menarik. Begitulah singkatnya.
Nah, kemudian ada juga peserta didik yang suka dengan pembelajaran auditory. Nah, auditory ini peserta didik menyukai belajar mendengarkan dan penjelasan yang lisan. Nah, itu berkaitan dengan auditory. Kemudian yang ketiga itu uh, berkaitan dengan kinestetik. Nah, apa itu kinestetik? Jadi uh, peserta didik itu menyukai belajar melalui gerakan fisik dan aktivitas yang langsung. Itu berkaitan dengan kinestetik. Nah, setelah guru mengenali peserta didik, nah, langkah berikutnya guru merespon dengan mendiferensiasikan. Nah, guru menggunakan beragam strategi pengajaran dan penilaian untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Nah, melalui dengan cara apa? Yang pertama itu titik masuk. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, cara siswa menunjukkan hasil belajar. Dan yang keempat, cara siswa belajar. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang ke berikutnya, nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan rasional dia atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan siswa. Keputusan-keputusan tersebut berkaitan dengan yang pertama itu bersifat proaktif. Nah, bersifat proaktif ini itu di mana guru secara proaktif menciptakan atmosfer dan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, guru juga harus memastikan setiap siswa di kelasnya menyadari bahwa mereka akan selalu mendapatkan dukungan guru di sepanjang proses belajarnya. Itu berkaitan dengan bersifat proaktif. Nah, yang kemudian yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Jadi, kurikulum ini uh, dia harus memiliki tiga atribut dasar. Yang pertama, uh, jelas. Yang pertama, bertujuan jelas tentang apa yang harus diketahui. Jadi, poin penting dari sebuah kurikulum itu apa yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, apa yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga, dan apa yang harus dilakukan siswa. Jadi itu kurang lebih tiga poin penting dari kurikulum yang berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan asesmen ini, guru harus bisa melakukan proses asesmen. Asesmen mulai dari asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini itu berkaitan dengan asesmen yang dilakukan oleh guru pada saat awal pembelajaran. Nah, misalnya asesmen ini berkaitan dengan bagaimana cara dari guru untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Nah, berkaitan dengan asesmen formatif, itu berkaitan dengan asesmen ulangan, kemudian asesmen UTS. Nah, kalau asesmen sumatif itu uh, sifatnya asesmen menyeluruh dia. Nah, contohnya itu pada saat UAS atau ujian kenaikan kelas. Nah, kemudian yang ke berikutnya, pengajaran yang responsif. Bagaimana guru bisa merespon kebutuhan belajar siswanya yang beragam tadi. Bagaimana ia menyesuaikan rencana dan metode pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi begitu berkaitan dengan pengajaran yang uh, responsif. Nah, kemudian yang ke berikutnya,
harus berpusat pada peserta didik. Jadi eh, pembelajaran berdiferensiasi ini dia tidak berpusat kepada guru saja, tapi hal penting eh, dia harus berpusat kepada peserta didik. Yang berikutnya ciri-ciri pembelajaran eh, berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, dia menjelaskan ada 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Nah, artinya pembelajaran harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Nah, di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Jadi setelah guru mengetahui apa saja kebutuhan siswa, tentu strateginya juga berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Nah, maksudnya ini uh, guru pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Guru mengelompokkan siswa bisa secara mandiri, bisa secara berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan dan membuat mereka ke dalam kelompok berdasarkan model dari cara belajarnya mereka. Nah, kemudian yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu harus berpusat kepada siswa. Nah, eh, lalu bagaimana dengan persiapan awal untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana contohnya? Nah, persiapan awal dari seorang guru untuk pembelajaran berdiferensiasi yaitu ketika masuk di dalam sebuah ruangan kelas, yang pertama sekali, guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran, guru memetakan kesiapan belajar murid. Nah, memetakan soal ini berkaitan dengan mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, untuk bisa mengetahui kemampuan awal siswa, guru memberikan soal awal. Nah, setelah memberikan soal atau setelah memetakan kesiapan belajar murid, langkah yang berikutnya itu pemetaan kesiapan belajar. Artinya, ketika guru sudah memberikan soal dan uh, murid sudah menyelesaikan soal tersebut, guru bisa mengetahui bahwa tingkat kemampuan dari peserta didik itu berbeda-beda. Nah, ketika dia sudah mengetahui tingkatan peserta didik, tingkatan pengetahuan peserta didik, maka dia memetakan kesiapan belajar, memetakan mereka ke dalam kelompok-kelompok. Misalnya, kelompok yang pengetahuannya masih uh, sedikit terhadap pemahaman materi, maka mereka akan dikelompokkan ke satu kelompok. Nah, kemudian kalau peserta didik yang pemahamannya sudah cukup, maka mereka akan dikelompokkan tersendiri. Kemudian jika peserta didik mempunyai kemampuan yang baik terhadap pembelajaran itu, maka mereka juga harus dikelompokkan dengan baik. Nah, setelah kegiatan pemetaan kesiapan belajar, guru memberikan konten materi yang sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Artinya, dalam memberikan materi pembelajaran ini, setiap kelompok-kelompok tadi harus mempunyai uh, materi atau harus memberikan materi yang berbeda. Artinya memberikan materi sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya atau tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, ketika
sudah memberikan eh, materi, langkah yang berikutnya itu guru membimbing. Nah, membimbing pembelajaran. Nah, membimbing ini guru membimbing dari setiap kelompok. Misalnya di kelompok yang kemampuannya masih di bawah, guru melaksanakan bimbingan yang lebih lebih intensif, eh, atau memberikan bimbingan yang ekstra. Kemudian untuk kemampuan yang eh, menengah, uh, guru juga memberikan bimbingan, tetapi tidak terlalu ekstra. Nah, kemudian untuk kemampuan yang tinggi dari peserta didik atau kemampuannya baik, guru uh, uh, tidak memberikan bimbingan, tetapi dia hanya sebatas mengecek apakah kegiatan belajarnya mereka sudah sesuai dengan arahan dari guru atau tidak. Nah, ketika sudah menyelesaikan bimbingan itu, penting sekali di akhir pembelajaran guru harus bisa menyimpulkan pembelajaran. Nah, untuk bisa menyimpulkan pembelajaran itu, guru harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada saat itu. Nah, kemudian setelah memberikan kesimpulan, guru harus bisa mengaitkan konten materi dengan perkembangan sosial emosi dan kearifan lokal. Jadi itu juga poin pentingnya. Guru harus bisa mengaitkan konten materi yang sudah dijelaskan hari itu dengan perkembangan sosial emosional siswa dan juga kearifan lokal. Yang kearifan lokal di sini yang ada di lingkungan peserta didik. Nah, berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi, referensinya itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.